Shalom sahabat Kristus, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Rohani. Kali ini saya ditemani dengan sahabat-sahabat Kristus yang luar biasa. Selamat malam Pak Daniel. Shalom Pak. Shalom Pak Charles. Shalom Bu Yuli. Pak Pendeta Hari. Ya, shalom. Ya. Sahabat Kristus, kita akan bersama-sama belajar tentang ucapan bahagia. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur sebab Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus terus menolong kami untuk kami hidup di dalam jalan Tuhan sesuai dengan kebenaran dan kehendak Tuhan semata terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur buat saat yang indah ini kami boleh kembali bersama-sama belajar dengan sahabat Kristus untuk kami boleh lebih lagi mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami dan terlebih kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang serupa dengan gambaran Kristus Tuhan kami. Berkati Tuhan perbincangan kami malam hari ini, kiranya Tuhan dipermuliakan di dalam acara ini, di tengah-tengah perbincangan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya, amin. Sahabat Kristus yang berbahagia, kita menginginkan sebuah kebahagiaan terjadi di dalam hidup kita. Dan bersyukur sebab bagi orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan tidak hanya kita menerima keselamatan, tapi terlebih Tuhan mau hidup kita pun juga mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan dan tentunya damai sejahtera. Dan mulai sesi ini kita akan berbincang tentang ucapan bahagia seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pak Pendeta, silakan bagaimana ucapan bahagia itu? Iya, ada dua pengajaran Tuhan Yesus yang terkenal. Yang pertama doa Bapa kami. Kita tahu semua ya doa Bapa kami. Yang kedua adalah ucapan bahagia ini. Ucapan bahagia ini ada 9 ucapan bahagia. Tapi kita mau belajar satu persatu. Ya, sehingga kita mengerti benar apa yang diinginkan Tuhan. Apa yang sebenarnya Tuhan mau. Supaya kita ini tidak hanya nanti bahagia di surga, tapi di bumi juga bahagia. Ya, mari kita lihat di dalam Matius 5. Matius 5. Ya, Matius 5 ayat yang ke-3. Bisa minta tolong Pak Daniel membacakannya. Di dalam Matius 5 ayat yang ketiga, bunyi firman Tuhan adalah sebagai berikut. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ya, saya ulang lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Dikatakan di sini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ada kata-kata yang menarik di sini, kata-kata miskin. Nah, menurut bapak-bapak dan ibu ini, kata miskin itu, menurut Pak Charles bagaimana kata miskin itu? Miskin di sini bisa diartikan orang yang tidak mempunyai harta atau materi yang berkelimpahan itu Pak ya. Boleh dihubungkan dengan kayak kemewahan gitu ya. Kemewahan, material, keglamoran. Jadi kalau orang tidak bisa menikmati, misalkan tidak punya motor, tidak punya mobil, itu dikategorikan miskin. Ya, Miskin. harta. Berarti cenderung kepada seseorang ini memiliki taraf kehidupan yang di atas rata-rata atau tidak? Iya. Berarti kalau di atas rata-rata itu berarti orang itu termasuk orang Tidak miskin. tidak miskin. Tapi yang di bawah ini miskin. Ya, semakin orang semakin bisa menikmati kemewahan berarti ini termasuk tergolong orang kaya. Yang tidak bisa menikmati kesenangan-kesenangan hidup berarti tergolong Orang miskin. orang miskin. Kalau menurut Pak Daniel bagaimana? Kalau saya melihat orang miskin itu kebiasaannya dulu mungkin
sering makan makanan yang enak. Terus tahu-tahu kok pada saat itu dia mengalami keterpurukan. Dia ingin mengulang sesuatu yang seperti dulu, tapi nggak bisa. Dia hanya memandang dari jauh mungkin. Cuman ngiler aja gitu cuma ya. ngiler. Jadi dia pikir, dompetku nggak cukup. Dompetnya Jadi nggak ada isinya nggak ya ada Pak? isinya. Isinya ada cuma berapa ribu mungkin. Ya. Iya. Berarti Kepingin tapi nggak kesampaian, Pak. kepengen tapi nggak kesampaian. kesampaian. Jadi punya Ya. keinginan tapi tidak Tapi tercapai, itu tidak miskin. tercapai. Nah, Itu miskin ya. miskin, Miskin. sangat menderita itu. Jadi ini berurusan dengan dompet ini pasti. Dengan dompet, ya uang. Ya, dompetnya tebal atau tidak. Nah. Tapi kalau tebal atau tidak, ada orang yang dompetnya tebal tapi isinya sedikit. Nota utang. Ya, isinya nota semua. Tapi berkaitan dengan isi keuangan berarti ya. Iya. Kalau Pak Charles tadi berkaitan dengan kemewahan ya. Bagaimana orang taraf hidupnya itu ekonominya sudah di atas rata-rata, ini orang kaya. Tapi kalau di bawah rata-rata orang miskin. Kalau Pak Daniel cenderung kepada punya keinginan tapi tidak punya kemampuan. Tidak Tidak punya punya kemampuan Ya, untuk memenuhi. berkaitan dengan isi dompet. Ya, isi dompet. Ya, kalau berkaitan dengan isi dompet, berarti orang ini tidak bisa berbahagia dong. Betul. Iya. Iya. Kalau boleh saya katakan sangat menderita, Pak. Orang miskin itu menderita, Pak. Wah, orang miskin menderita. Ya, Karena punya keinginan tapi tetap nggak Tidak bisa bisa. kesampaian. kesampaian. Iya, betul. Berarti sangat Itu menderita. salah satu penderitaan yang luar biasa itu. Iya, benar juga. Memang enak enak diberkati, ya enak Ya, diberkati, pasti, Pak. pasti enak diberkati. Diberkati. Nah, kalau menurut Bu Yudi gimana miskin? Miskin itu ya kondisi yang tadi seperti disampaikan Bapak-Bapak, pengen sesuatu tapi tidak bisa karena tidak ada yang untuk mencukupi tadi ya. Tadi contohnya Pak Daniel kan sederhana, mungkin lihat dari kejauhan pengen makan soto misalnya ya Pak, tapi uangnya nggak ada. Di saat itulah jiwa miskinnya berontak. Kalau yang tadi disampaikan Pak Charles berkaitan dengan kemewahan, bisa jadi mungkin seperti saya sebagai seorang perempuan, waduh, lihat perempuan yang lain bisa pakai tas branded begitu ya. Wah, bisa ya. jadi juga jiwa miskin saya berontak gitu. Jiwa miskinnya berontak ya. Nah, saya jadi teringat masa kecil saya. Masa kecil saya itu kalau beli bakso, itu ya satu keluarga itu beli bakso itu biasa beli bakso pentolnya berapa? Pentolnya 5. Nah, pentolnya 5, orang tua saya itu anaknya 5. Jadi semuanya dapat Pentol satu-satu. satu-satu. Terus minta kuahnya Banyak. yang banyak. Setelah itu pentol itu dibagi-bagi sampai kecil-kecil. Waduh, apakah itu yang dikatakan miskin ya? Susah sekali. Kalau berkaitan dengan kemewahan, berarti orang-orang yang tidak punya barang-barang yang mewah itu tergolong miskin. Tapi kalau dikatakan di sini di dalam Matius 5 ayat 3 tadi coba kita cek. Berbahagialah orang yang miskin Di di hadapan hadapan Allah. Allah. Loh, kok orang yang miskin malah justru berbahagia? Ini kan kayaknya kontras sekali. Miskin tambah bahagia. Saya masih ingat ada pujian dulu ada waktu saya masih kecil. Biar saya miskin di dunia tetapi kaya di surga. Itu bisa benar, bisa salah. Bisa benar itu kalau pengertian miskinnya itu benar. Tapi bisa salah kalau pengertian kata miskin itu dihubungkan dengan materi. Nah, sekarang mari kita lihat miskin yang bagaimana atau sebenarnya Yang dimaksud ayat ini. Coba bisa minta tolong Pak Charles. Ini Matius 5 ayat 3 ini bisa
minta tolong dibacakan di dalam terjemahan King James-nya. Mungkin bisa lebih jelas lagi. Di dalam King James-nya ini kata berbahagialah itu kayaknya lain. Ya. Matius 5 ayat 3 dalam versi King James. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ya, bless. Ya, kata-kata itu bless, diberkatilah orang yang miskin di dalam spirit, di dalam roh. Nah, miskin di dalam roh itu yang bagaimana? Padahal Tuhan kan ingin roh kita semakin menyala, semakin kaya roh kita. Tapi miskin di hadapan, miskin roh kita, spirit kita miskin di hadapan Allah. Itu yang bagaimana? Tentu saja ini kalau kita hubungkan dengan yang Bapak-Bapak tadi sampaikan, ini kayaknya ayat ini maknanya jadi berbeda. Enggak sama. Yang dimaksud Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, kalau dikatakan di situ kalau masalah kebendaan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, diberkatilah orang yang miskin, nggak cocok ya Pak ya? Yang tadi nggak cocok ya? Jadi artinya bukan miskin secara materi. Bukan miskin secara materi pasti ini. Iya. Pasti ini miskinnya miskin yang dimaksud Tuhan pasti ada maksud yang lain ini di sini. Nah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata miskin di hadapan Allah, kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ini lebih jelas lagi. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya bacakan gini. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung kepada Tuhan saja. Nah, ini lebih jelas artinya di sini. Jadi berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya. Iya. Kalau orang yang merasa tidak berdaya ini bukan masalah materi. Tidak hanya, tapi materi juga bisa loh. Iya, materi bisa membuat kita tidak berdaya juga. Materi juga apalagi seperti dalam contohnya tadi Pak ya Danda, dalam ya. masa-masa pandemi seperti ini, apalagi waktu masa kecil saya yang saya dapat bagian cuma pentol satu itu. ya itu bisa membuat tidak berdaya juga. Tapi kalau dalam hal ini kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung kepada Tuhan. Nah, bergantung kepada Tuhan ini yang dimaksud Tuhan miskin itu orang merasa tidak berdaya. Kalau tidak bersama dengan Tuhan, dia tidak bisa. Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa melakukan apa-apa. Ketergantungan sama Tuhan itu sangat tinggi sekali. Dia merasa tidak mampu, tidak berdaya tanpa Tuhan. Nah, beda kan artinya? Iya. Jadi poinnya di sini. Bergantung kepada Allah. Iya, merasa tidak berdaya. Merasa tidak berdaya. Yang pertama merasa tidak berdaya, yang kedua bergantung kepada Tuhan. Ada orang yang merasa tidak berdaya tapi tidak mau bergantung kepada Tuhan. Nah, yang dimaksud Tuhan miskin di sini adalah dia merasa tidak berdaya. Dia sadar keadaan dirinya. Terus keterbatasan dirinya. Kan banyak ya keterbatasan kita. Iya. Keterbatasan secara materi mungkin. Keterbatasan secara kebahagiaan mungkin. Keterbatasan secara spirit. Apalagi dikatakan di sini kalau di dalam King James-nya tadi bahwa ini benar-benar miskin secara spirit. Butuh Tuhan. Ya. Orang yang butuh Tuhan seperti inilah orang itu akan diberkati Tuhan. Kembali ke Matius tadi Pak ya. Ya. Orang yang butuh Tuhan otomatis berbahagia. Ya, diberkati. Bisa dikatakan seperti itu ya. Iya. Diberkati sebab dia diberkati ya. Nah,
Iya. Jadi dia itu kalau mengandalkan Tuhan, orang kalau mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Sebab ini, ketika dia mengalami sesuatu, pertolongannya itu hanya pada Tuhan. Dari Tuhan saja. Dia sangat percaya kepada Tuhan. Tuhan itu mampu mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Mampu membuat orang yang sakit jadi sembuh. Mampu mengampuni dosa yang tidak bisa diapa-apakan. Tapi Tuhan mampu. Nah, orang yang seperti ini butuh Tuhan. Itu yang ditolong Tuhan. Tidak berdaya dan hanya bergantung kepada Tuhan. Iya. Kalau begitu terlepas dari orang itu ada materi atau tidak, karena tadi kita pengertiannya bahwa miskin itu adalah berhubungan dengan materi. Ada materi ataupun tidak, maka poinnya adalah apakah dia ini bergantung kepada Tuhan. Bisa jadi orang kaya secara materi, tapi ketika dia tidak bergantung pada Tuhan, dia merasa dengan kekayaannya bisa buat apa saja, maka dia bukan orang yang miskin di hadapan Tuhan. Atau bisa juga orangnya tidak punya apa-apa, tapi juga dia tidak bergantung kepada Tuhan. Nah, ini malah parah. Ya, tambah lebih juga. parah lagi. Lebih parah lagi itu ya. Miskin di sini mungkin lebih mengarah ke sikap hati, Pak ya. Nah, Sikap sikap hati kita, bagaimana sikap hati kita menyadari bahwa kita ini manusia yang tidak berdaya. Terus kita butuh Tuhan. Ya. Rasul Paulus, sekelas Rasul Paulus gitu. Dia ngomong gini, Tuhan, siapakah yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia tidak berdaya tanpa Tuhan, tapi dengan pertolongan Tuhan. Rasul Paulus dituntun Tuhan. Terus dituntun Tuhan. Sehingga bisa melewati keterbatasan dirinya. Ya. Apalagi kalau sekelas Rasul Paulus, dia notabene dulunya itu mempunyai suatu pengalaman yang buruk dengan menganiaya jemaat, dengan menganiaya orang Kristen. Itu sesuatu yang benar-benar menyesakkan di dalam dirinya. Dia sadar, dia butuh Tuhan. Sama seperti sekelas seorang raja, Pak ya. Seperti Raja Daud, dia sendiri kan bilang, Tuhan semua boleh kau ambil dari aku, asal satu, rohmu jangan mundur dari aku. Ya, asal jangan ambil rohmu itu daripadaku. Ya, semua seorang boleh. Raja dia. Apa aja kan dia punya. Ya. Harta, tahta, kekuatan. Punya. Semua dia Dia punya. Tapi dia minta Dia jangan. mempunyai satuan. sikap yang baik sekali. Dia miskin di hadapan Tuhan. Iya. Berarti bisa dibilang Daud itu benar-benar dia sudah mendapatkan hatinya Tuhan, Pak ya. Iya. Contoh lagi. Naaman, peristiwa Naaman. Naaman itu ketika disuruh sama Nabi untuk mencelupkan dirinya di sungai Yordan. Sikap Naaman pertama kali bagaimana? Tidak mau. Tidak mau, merasa enggan. Marah, masa Marah. sungai nggak ada sungai lain. Masa nggak ada sungai lain? Gak ada sungai yang bersih ya. Nggak ada sungai yang bersih ya? Harus mandi di sungai yang kotor seperti itu. Iya. Iya. Siapa yang menyadarkan? Bujangnya. Bujangnya. Hujannya. Antara kebutuhan dia sembuh sama posisi dia sebagai orang yang kaya secara materi. Ya, sebenarnya Naaman butuh sembuh atau tidak? Butuh. Butuh sembuh, Pak. Tapi kekayaan posisinya ini bisa merintangi dia. Tapi setelah disadarkan sama bujangnya, dia, iya ya, kenapa? Aku ini butuh sembuh. Nah, mulai dia merasa miskin. Setelah merasa miskin, merasa butuh Tuhan, dia mencelupkan dirinya, mandi di sungai Yordan. Apa yang terjadi? Kesembuhan, blessingnya keluar. Iya. Kalau orang merasa kaya, merasa tidak butuh Tuhan, dia tidak diterima Tuhan. Contoh di Alkitab yang paling jelas apa? Ketika orang berdoa.
Saya ingat di kisah tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang Iya. berdoa. Orang Farisi dia berdoa, aku bersyukur aku tidak seperti pemungut cukai itu. Merasa kaya. Merasa dia paling Paling benar dalam benar. hidupnya. Nah. Tapi orang yang pemungut cukai dia berdiri jauh-jauh bahkan untuk dia ini mendekat di bait Allah itu merasa tidak layak. Tidak layak ya. Nah itu mungkin juga termasuk contoh orang yang miskin di hadapan Allah. Orang ini, orang-orang Farisi itu, dia merasa kaya di hadapan Allah. Tetapi orang pemungut cukai ini, dia merasa miskin di hadapan Allah. Tuhan. Yang dijawab siapa? Yang diampuni Yang siapa? dibenarkan yang pemungut Yang cukai. dibenarkan adalah pemungut cukai. Cukai. Merasa miskin di hadapan Allah. Lalu jadi pertanyaan ini Pak, orang yang miskin itu harus berbahagia dulu atau diberkati? Orang yang miskin itu harus berbahagia dulu Atau atau minta diberkati dulu? ah, Maksudnya miskin Itu secara gimana tuh, materi mungkin. miskin secara maksudnya, materi. Pak Daniel. Iya. Iya. Gini, Iya. Mbak. Seseorang ketika paradigmanya benar, Iya, pasti dia diberkati Tuhan. ya betul. Biasanya orang minta diberkati dulu baru berbahagia. Itu bahagia yang Iya, biasanya. dari luar, tapi Bahagia yang semu. bahagia yang semu. Bagi ini semua. Ketika apa yang ada itu hilang, ketika apa yang ada di dalam dirinya hilang, kebahagiaannya ikut hilang bersama dengan hartanya. Maka firman Tuhan bilang kan, di mana hartamu berada di situ, Di situ hatimu. hatimu berada. Di mana hatimu berada di situ hartamu berada. Jadi harta sama hati itu gandeng jadi. Iya. Tuhan tidak inginkan itu. Tuhan inginkan kita hanya bergantung kepada Tuhan. Tuhan. Dan lihat ketika kita bergantung sepenuhnya, kita merasa tidak berdaya dan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan itu memberkati. Betul. Sekarang saya gantian Pak yang mau bertanya. Ya. Bagaimana supaya sikap hati dan pikiran kita ini selalu terus mempunyai ketergantungan sama Tuhan. Supaya kita tetap bisa bahwa kita ini kita ini tidak mampu. Terkadang walaupun seperti kita bicara sekelas Raja Daud, dia mempunyai semua harta, tahta, kekuatan, semua dia punya. Dia mau apa, omongannya pun semua orang pasti turutin. Di tahap seperti itu, orang kan bisa merasa tidak perlu Tuhan. Dia sanggup semuanya. Betul. Nah, seperti itu gimana Pak? kalau di titik seperti itu, misalkan gini, secara finansial orang itu sudah tidak hanya kaya tapi kaya raya, 7 turunan tidak 7 habis. turunan tidak habis. Nah, dia mau beli apa saja bisa. Nah, Raja Daud kaya raya atau tidak? Sangat kaya raya. Sangat kaya. Tapi Raja Daud kan mengatakan, ya Tuhan, punyamulah semuanya. Punyamulah kejayaan, kemuliaan. Itu Raja Daud. Sekelas Raja Daud itu dia menyadari semuanya ini punyamu. Tata yang kau berikan ini juga punyamu. Sehingga waktu dia jatuh, dia memang benar. Tuhan, semuanya boleh kau ambil. Asal jangan kau ambil rohmu daripadaku. Jadi kesadaran bahwa semua yang dipunyai ini berasal dari Tuhan dan kembali ini milik Tuhan. Ya, karena banyak ada orang, bukan banyak, tapi ada orang yang kalau sudah mencapai tingkat zona nyamannya ini, tingkat kekayaan ini yang sudah di atas rata-rata, kemudian orang ini jadi berubah. Kembali materi yang menguasai hidupnya, bukan Tuhan yang menguasai hidupnya. Begitu kaya semuanya bisa, kekayaan itu bisa menjawab semuanya. Coba bayangkan kalau dia sakit. Ada orang yang kaya raya ketika sakit. Dia punya pesawat pribadi, bawa ke luar negeri.
tapi urusan nyawa itu punya Tuhan. Raja Daud ini nyadari bahwa semuanya ini punya Tuhan. Ya. Dan makanya dia butuh Tuhan terus. Apalagi dalam keadaan jatuh, dia merasa tidak berdaya, dia butuh Tuhan. Apa yang terjadi? Yes, Tuhan memulihkan semuanya. Jadi sehebat-hebatnya manusia di dunia ini tetap masih kecil sekali di hadapan Tuhan, Pak. Betul. Tidak Ya. ada apa-apanya. Siapa Ya. tahu kita ini Kesadaran sebenarnya. itu yang Kesadaran harus- itu yang harus dipupuk terus, dimunculkan di dalam diri kita terus. Siapa kita ini? Tapi ada lagi orang yang ini Pak, sudah dalam tekanan, tapi tetap gak mau, maksudnya gak mau dekat dengan Tuhan, Ya. gak mau merubah diri, tapi semakin dia semakin minta dibelas kasihani, terus akhirnya semakin terpuruk. Nah, masalahnya ada di merasa itu orang itu tidak merasa Tidak tidak merasa. berdaya, Gak berdaya padahal. tidak merasa miskin di tidak hadapan merasa Merasa miskin miskin. mungkin Pak ya. Bisa Betul. juga ya. Jadi ada gini, ada orang kaya yang merasa miskin di hadapan Allah. Satu. Yang kedua, ada orang kaya yang merasa merasa kaya. kaya di hadapan Allah. Ada orang miskin yang merasa kaya di hadapan Allah. di hadapan Yang Allah. keempat, ada orang miskin tapi dia benar-benar merasa miskin di hadapan Allah. Yang mana ini? Saya pilih kaya merasa miskin kali. Kalau kita milih kaya tapi tetap miskin di Ya, hadapan loh. Allah. Makanya ini. Kaya tapi merasa Kaya. miskin. Nah, Seperti- ini Bisa menikmati, betul Pak. iya betul. disertai Tuhan, Iya, enak. enak. Nah, lawan kata miskin di hadapan Allah itu apa? Ya kaya di hadapan Allah. Merasa dirinya Tidak perlu. tidak perlu Tidak Tuhan. perlu Tuhan. Merasa dirinya tidak perlu Tuhan. Tuhan. Ya contoh yang Bu Yuli tadi katakan. Orang yang Farisi berdoa. Dia tidak butuh Tuhan loh sebenarnya. Saya sudah berdoa Saya- dengan rutin, saya- berpuasa, hafal Alkitab. Nah, Tuhan akan Bacaan. berkata gini, nah kamu perlu apa datang ke saya? Ya kan gitu kan. Tuhan akan jawab, kamu datang ke saya mau apa? Ya, Tapi orang yang ini, orang yang ya pemungut cukai itu, dia perlu Tuhan. ya. Kuncinya di sini, perlu Tuhan. Ya. Saya teringat saya suka ini ayat yang di Amsal ini ada Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Ya contoh yang Bu Yuli tadi katakan, orang yang Farisi berdoa. Dia tidak butuh Tuhan loh sebenarnya. Saya sudah berdoa Saya- dengan rutin, saya- berpuasa, hafal Alkitab. Aku tidak melupakan Tuhan. Betul. Bahasa-bahasa. Kalau aku miskin, aku tidak menghujat Tidak. Tuhan. Puja Tuhan. Menghujat Tuhan. Jangan berikan padaku kemiskinan Ini- atau kekayaan. Ini Amsal ini menulis, ini rasa ketergantungan Ya, kepada Tuhan. Seperti Daud mengatakan, ya Tuhan, punyamulah kejayaan, kemuliaan. Dan keagungan itu punya Tuhan semuanya. Kita ini cuma dititipi. Kalau kita dititipi, bersyukur, tetap merasa miskin di hadapan Tuhan. Berarti Tuhan sedang percayakan kepada kita untuk kita punya belas kasihan kepada orang. Sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Ketika kita melakukan itu pun juga kita masih butuh Tuhan. Tuhan tuntun hidup saya. Butuh Tuhan. Nah, ada lagi ayat yang menarik di Yesaya 66 ayat 2 yang B. Yesaya 66 ayat 2b. Tolong Bu Yudi bacakan. Yesaya 66 ayat 2b. Yesaya 66 ayat 2b, tetapi kepada orang inilah aku memandang,
kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Di situ ada kata orang yang tertindas. Itu dalam bahasa, di dalam terjemahan King James-nya itu orang-orang miskin. Jadi kalau diartikan di sini, tetapi kepada orang inilah aku memandang Tuhan. Aku Tuhan memandang kepada orang-orang yang miskin. Miskin bukan miskin materi, bukan. Oh. Tapi miskin yang tadi dikatakan tadi, miskin dia merasa tidak berdaya, dan butuh Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Dua hal ini, merasa tidak berdaya dan bergantung kepada Tuhan. Tambah lagi satu ayat lagi, Mazmur 34 ayat yang ke-7. Mazmur 34 ayat yang ke-7. Pak Charles minta tolong dibacakan. Mazmur 34 ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ya, ada kata-kata orang yang tertindas. Kata-katanya sama dengan di Yesaya tadi. Iya, sama. Berarti orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin, orang-orang yang merasa tidak berdaya, orang yang perlu Tuhan ini, Tuhan mendengar. Kalau tadi mata Tuhan memandang. Ya. Dan segera menolongnya. Tuhan, di Mazmur ini, Tuhan itu mendengar. Betapa tidak ketika kita merasa tidak berdaya dan ketika kita merasa sangat perlu Tuhan, pasti Tuhan berkati. Ya. Matius 5 tadi betul berarti. Diberkatilah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Tapi ada tapinya, Pak. Miskin tapi dia harus berseru. Kalau enggak mungkin. Kalau tidak berseru, berarti orang itu tidak butuh. Enggak butuh Tuhan. Iya. Tadi kenapa dikatakan berseru tadi? Makanya saya katakan tadi ada orang yang kaya tapi dia miskin di hadapan Tuhan. Ada orang yang kaya tapi dia merasa kaya di hadapan Tuhan. Ada orang miskin tetapi dia miskin di hadapan Tuhan. Ada orang yang miskin tapi dia merasa kaya di hadapan Tuhan. Miskin tapi tidak berseru. Kalau orang butuh pertolongan Tuhan pasti berseru atau tidak? Pasti berseru. Iya. Iya. Tapi ada dua kemungkinan juga, Pak. Bisa berseru, bisa enggak. Nah, Bisa menghujat. Bisa menghujat. Ya. Ya, makanya betul, tadi di Amsal tadi dikatakan jangan berikan aku kemiskinan supaya aku tidak menghujat Engkau Tuhan. Jangan berikan aku juga kekayaan. Supaya aku tidak melupakan Engkau. Iya. Nah, berarti gini, intinya Tuhan berikan aku kekayaan tetapi aku tetap ingat Tuhan. Bukan, di ayat itu dikatakan berikanlah makanan yang menjadi bagianku. Nah, ada jadi secukupnya. Sebuah porsi. Ada porsi yang Jadi, Tuhan itu tetapkan. Masing-masing itu menurut kesanggupannya. Ya, betul. Berarti ada porsinya. Ada orang yang dia sebenarnya kapasitasnya tidak cukup. Minta Tuhan kekayaan. Ya. Tuhan, berikan aku kekayaan. Berikan aku uang Tuhan. Tiba-tiba uang jatuh dari langit. Mak ketepuk. Untung gak pingsan, Pak. Pingsan ya Pak. Pingsan. Tiba-tiba diberkati Tuhan dengan kekayaan yang ber-MM. Jantungan. Gak kuat, Pak. Gak kuat. Iya. Iya, jadi berikan menurut porsinya. Saya jadi teringat ada satu survei di dunia. Satu survei ini dia mensurvei orang-orang yang menang undian lotre. Jadi dapat undian, uang besar mereka terima. Di survei itu kebanyakan dari yang menerima hadiah ini beberapa saat dalam jangka yang sangat pendek itu hidupnya itu tidak semakin baik. Karena tidak siap. Ada survei itu ya Pak. Betul. Jadi sangat minim sekali dari survei ini mengatakan bahwa orang yang menang undian yang besar itu nilainya dia kehidupan kedepannya itu menjadi lebih baik, itu sangat minim. Sangat minim. Iya. Jadi yang terpenting gini, kita tetap
merasa tidak berdaya, pasti kita menyadari kita tidak berdaya. Dan kedua, kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Ya, ini yang menarik dari kata-kata kita butuh Tuhan. Saya pernah mengalami yang namanya terpuruk di Kota Pare. Yang dalam benak pikiran saya itu cuma satu, Pak. Saya butuh Tuhan. Ya. Saya nggak butuh diberkati. Terus terang, Pak. Waktu saya ada di Kota Pare, saya terpuruk. Saya dalam benak saya nggak dalam pikiran Tidak memikirkan, diberkati. tidak Nggak memikirkan memikirkan berlimpah kok, enggak. Tapi kenapa kok saya butuh Tuhan? Saya butuh Tuhan. Makanya tiap pagi berdoa, doa pagi. Dan itu menimbulkan kebahagiaan. Ya. Gak tahu kenapa. Padahal saya belum memperoleh sesuatu. Saya nggak memperoleh uang, nggak diberkati, belum, Pak. Tapi saya semangat untuk doa pagi, untuk datang kepada Tuhan. Saya butuh Engkau. Saya memuji Tuhan, saya menyembah Dia. Akhirnya Tuhan sediakan semuanya, Pak. Ya. Ini luar biasa. Makanya saya mengutip ayat yang luar biasa. Dikatakan seperti ini. Apa yang tidak pernah dilihat matamu dan apa yang tidak pernah didengar telingamu Itu dan yang disediakan tidak pernah Tuhan. timbul dalam Timbul dalam hatimu, hati. semua diberikan Tuhan. Kalau Ya. engkau mengasihi Dia. Ya. Jadi saya rasakan sendiri. Makanya ayat ini benar. Jadi seseorang yang dalam tekanan, dia harus berseru. Berseru dalam arti apa? Butuh Tuhan. Merasa tidak Merasa berdaya. nggak berdaya, nggak mampu. Ya, Ya. betul. Itu pertama yang datang yang diberikan Tuhan bukan berkat, tapi rasa nyaman, Pak. Meskipun dalam tindasan, dalam tekanan sehari-hari itu merasa kuat, semangat untuk menghadapi semua. Karena Ya. Pak, ada penyertaan Tuhan. Ini yang luar biasa. Makanya gini, Tuhan itu memberikan kekuatan dulu Ya. untuk memperoleh kekayaan ya. Ya, itu Bukan kekayaan diberikan kekayaan dulu, dulu, Pak. tapi Ya, itu. kekuatannya dulu diberikan. Perjanjian berkat kan begitu. Kekuatannya dulu diberikan supaya ketika orang ini diberkati, dia mampu dan menjadi benar hidupnya. Bisa mengelola kekayaannya. Iya. Iya, betul. Dan ketika dia diberkati pun dia tidak merasa bahwa itu tanganku lah yang melakukannya. Betul. Ya. Jadi kalau kita tadi berbicara di awal Matius 5 ayat 3 itu benar-benar firman itu hidup ya. Kayak dari kita sambungkan ke kesaksiannya Pak Daniel. Mungkin pada saat itu kita lihat Pak Daniel secara fisik, secara jasmani dia kekurangan. Ya. Tapi di dalam roh dia kaya. Ya. Kaya. Iya, betul. Betul. Jadi Betul. berarti kan di Matius poor in spirit. Ya. Berarti kalau di dalam Pak Daniel, kasih Daniel kan dia rohnya kaya. Dia mencari-cari Tuhan. Dia nggak mencari yang dunia. Ya. Ya, seperti rusa yang merindukan air, Akhirnya. Ya. itu spiritnya itu mencari terus sampai Mencari. ketemu Tuhan. Dia butuh Tuhan sampai ketemu. Dia nggak butuh yang lain, Pak. Betul. Butuh Tuhan. Butuh Tuhan. Nah, nanti kalau sudah butuh Tuhan, ini sudah ketemu Tuhan, blessingnya keluar. Blessingnya keluar, Betul. betul. Pasti. Berkatnya keluar. Tadi seperti yang disaksikan Pak Daniel, meskipun kondisi saat itu belum diberkati secara finansial, tapi dia Kekuatannya. merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Betul, Pak. Seperti ayat ini kan, karena merekalah yang empunya kerajaan Ya. surga. Sampai ke titik itu. Iya. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Yang di Matius menuliskan itu kerajaan surga itu tidak hanya nanti. Iya. Tapi Matius secara spesifik menuliskan kerajaan surga itu Di hadir bumi. di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu. Itu benar-benar ketika seorang ini mengandalkan Tuhan, maka dia yang memiliki kerajaan surga di bumi. Berarti kerajaan surga itu bukan identik dengan keuangan, Pak ya? Semuanya, Belum ya? Pak. Semuanya mungkin ya. Komplit. Komplit ya. Paket Komplit. komplit. Damai sejahtera. Damai sejahtera terutama Ya, ya. kerajaan Allah itu berbicara kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Nah, kalau ini kan paket komplit sudah. Iya. Nah, tinggal kita mau paket komplit atau tidak. Nah, kalau mau paket komplit, ya Kembali ke Matius 5 lagi. Ya. Tidak berdaya dan butuh Tuhan. Saya mengutip Pak Charles beberapa sesi yang kemarin katakan bahwa Tuhan Yesus itu paket komplit. Betul ya Pak?
seperti ibaratnya itu dokter spesialis, tapi spesialis Di atas semuanya segalanya. ya, di atas spesialis. Obat apa aja dia punya. Obat apa saja dia punya. Dan obatnya itu pas sasaran. Ya, Ya. pas Nggak sesuai mungkin- dengan nggak mungkin apa yang kelebihan kita dosisnya butuhkan. atau kekurangan Betul, dosisnya. betul. Pas dia. Betul. Dan mau ketemunya dengan dokternya tentunya ya. Ya, tinggal Seperti kita Pak mau Daniel buat tadi kan. janjian atau tidak. Iya, dengan mau dokternya itu. datang, mau butuh atau tidak, seperti tadi kesaksian Pak Daniel, dia butuh. Dia tidak butuh berkatnya, Iya betul. tapi butuh ketemu pribadinya. Ini berita yang baik untuk kita semuanya yang tertindas. Ini berita yang baik untuk kita yang merasa tidak berdaya. Betul. Ini berita baik bagi kita yang merindukan keselamatan, Ya, yang tidak ada jalan. Ini berita baik. Terutama di saat-saat sekarang pandemi ini Pak Iya. Iya. Sudah melihat harusnya orang Harusnya melihat orang datang kepada Tuhan, dia merasa tidak berdaya. tidak berdaya. Datang kepada Tuhan, butuh Tuhan. Betul. Ya. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta. Sahabat Kristus, kita sadar bahwa hidup kita tidak akan bisa berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan mulus kalau kita tidak kembali kepada Sang Pencipta. Dan siapa Pencipta kita? Dialah Kristus Tuhan yang tidak hanya menciptakan, tetapi Dia juga menyelamatkan setiap kita. Dan tidak hanya menyelamatkan, tetapi Dia juga mau saya dan sahabat Kristus kita mengalami hidup yang diberkati, mengalami hidup yang penuh dengan kebahagiaan, dan miliki hati yang miskin di hadapan Allah, hati yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, hati yang mengaku tidak berdaya jika tanpa Tuhan di dalam hidup kita. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah Dia akan melakukan kebaikan demi kebaikan di dalam hidupmu. Mari datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari sembah Tuhan. Mari dengan kerendahan hatimu minta kepada Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami mau rendahkan hati kami di hadapan.
Kami tidak berdaya tanpa Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Sungguh kami perlu Engkau. Sungguh Engkau kekuatan kami. Sungguh Engkau jawaban hidup kami. Kami hanya butuh Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan. Jamah kami, jamah setiap hati Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau. Yesus, kami perlu Engkau. Haleluya. Kami butuhkan Engkau dalam kehidupan. Tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami akan gagal. Kami butuh Tuhan. Mari saudara-saudara, Engkau yang saat ini membutuhkan Tuhan, taruh tanganmu di dadamu, katakan, Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak berdaya. Kami datang kepadamu minta pertolonganmu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami sangat-sangat mengandalkan Tuhan. Kami akan lihat pertolonganmu tepat pada waktunya datang kepada kami. Kami percaya Tuhan malam hari ini Kau hadir. Dimanapun Kau hadir, Kau memberkati kami. Sehingga seperti firman berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan mempunyai kerajaan surga. Amin. Kami percaya Tuhan ketika kami membutuhkan Engkau, maka Engkau memberkati kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat Kristus, kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Rohani minggu depan. Dan pastikan sahabat-sahabat Kristus menjadi pengikut Kristus yang luar biasa, diberkati dan menjadi berkat dimanapun kau berada. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Amin.